AC Milan resmi pinjamkan Yunus Musa ke Atalanta. Kabar terbaru dari bursa transfer Serie A, Yunus Musa resmi bergabung dengan Atalanta dari AC Milan dengan status pinjaman disertai opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Menurut jurnalis sepak bola terkemuka Fabrizio Romano, kesepakatan antara kedua klub telah tercapai. Nilai total kesepakatan mencapai 25 juta euro yang mencakup biaya peminjaman dan potensi pembelian di masa depan. Namun penting dicatat bahwa opsi beli ini bersifat tidak wajib, artinya Atalanta memiliki hak, bukan kewajiban, untuk mempermanenkan sang pemain. Sebelum resmi hengkang sementara ke Bergamo, Musa sendiri dilaporkan akan terlebih dahulu menandatangani perpanjangan kontrak dengan Milan, langkah yang lazim dilakukan untuk melindungi nilai pasar pemain dan memastikan stabilitas jangka panjang. Kepindahannya ke Atalanta dinilai sebagai langkah strategis, baik bagi pengembangan karir Musa maupun bagi kedua klub yang terlibat. Di bawah Rani Van Juric, gelandang asal Amerika Serikat ini diharapkan bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan berkembang lebih jauh secara taktik maupun fisik. Adrien Rabiot segera bergabung dengan AC Milan. Setelah melalui negosiasi intens, AC Milan akhirnya mencapai kesepakatan untuk merekrut gelandang asal Perancis Adrien Rabiot dari Olympique Marseille. Rabiot akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun bersama Rossoneri. Menurut laporan terbaru, sang pemain telah mendapatkan izin resmi untuk terbang ke Italia dan dijadwalkan menjalani tes medis pada hari Senin di Milan. Jika semuanya berjalan lancar, Rabiot akan resmi diperkenalkan sebagai pemain Milan dalam waktu dekat. Kehadiran Adrien Rabiot menjadi bagian dari upaya Milan memperkuat lini tengah mereka jelang musim kompetisi baru dengan pengalaman panjang di level top Eropa, termasuk bermain untuk Paris Saint-Germain, Juventus, dan terakhir Marseille. Rabiot diharapkan bisa membawa ketenangan dan kualitas di lini tengah Milan, sekaligus memberikan kedalaman skuad yang dibutuhkan untuk bersaing di kasta tertinggi Liga Italia. Artem Dovbyk menanti kepastian transfer ke AC Milan. Saga transfer Artem Dovbyk ke AC Milan masih terus bergulir. Striker asal Ukraina tersebut kini tengah menunggu kepastian apakah kepindahannya ke San Siro akan benar-benar terrealisasi dalam waktu dekat ini. Menurut laporan dari jurnalis terpercaya Matteo Moretto, kontak baru antara pihak Milan dan perwakilan Dovbyk diharapkan akan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Ini menjadi momen krusial dalam proses negosiasi yang sudah berlangsung selama beberapa waktu terakhir. AC Milan yang saat ini memang sedang aktif di bursa transfer dan terlibat dalam sejumlah negosiasi secara bersamaan. Hal ini membuat klub harus segera mempercepat proses pengambilan keputusan agar tidak kehilangan momentum, terutama untuk target-target utama seperti Dovbyk. Jika Milan berhasil menyelesaikan transfer ini, Dovbyk bisa menjadi tambahan krusial dalam skuad yang sedang dibentuk untuk bersaing kembali di Serie A. AC Milan ajukan tawaran resmi untuk Joe Gomez. Kabar terbaru dari AC Milan menyebutkan bahwa AC Milan telah secara resmi mengajukan tawaran kepada Liverpool untuk mendatangkan bek tengah Joe Gomez dengan status transfer permanen. Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh jurnalis transfer ternama Matteo Moretto. Ia menyebutkan bahwa saat ini Milan masih menunggu respon resmi dari pihak Liverpool terkait proposal tersebut. Joe Gomez yang dikenal sebagai bek serba bisa dinilai bisa menjadi tambahan penting untuk lini pertahanan Milan dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini belakang baik sebagai bek tengah maupun bek kanan. Gomez dianggap cocok untuk memperkuat kedalaman skuad yang dibutuhkan Milan guna menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim ini. Meski Gomez sempat kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di Liverpool dalam beberapa musim terakhir karena mengalami cedera dan persaingan ketat, kualitas dan pengalamannya di level tertinggi tak diragukan lagi. Ia juga masih berusia 28 tahun dan memiliki potensi untuk kembali ke performa terbaiknya jika mendapat kesempatan bermain reguler. Kini semua perhatian tertuju pada Liverpool yang memegang kunci kelanjutan negosiasi ini. Apakah The Reds akan melepas sang bek atau tetap mempertahankannya sebagai bagian dari rencana pelatih mereka? Masih harus ditunggu. Santiago Gimenez diminati klub Premier League.
Masa depan Santiago Gimenez di AC Milan mulai dipertanyakan seiring dengan kabar bahwa sang striker tidak lagi menjadi prioritas utama pelatih Max Allegri. Situasi ini pun menarik perhatian sejumlah klub termasuk dari Premier League. Menurut laporan dari jurnalis ternama Nicolo Sira, sebuah klub asal Inggris dikabarkan telah meminta informasi terkait ketersediaan Gimenez di bursa transfer musim panas ini. Sinyal ini mempertegas minat yang terus tumbuh terhadap penyerang asal Meksiko tersebut. Sementara itu, AC Milan disebut cukup terbuka untuk melepas Gimenez, terutama jika ada tawaran yang sesuai secara finansial. Namun, berbeda dengan sikap klub, sang pemain justru menunjukkan komitmen kuat untuk bertahan di San Siro. Santiago Gimenez yang baru bergabung dengan Milan dari Feyenoord musim lalu sempat menunjukkan performa menjanjikan di awal kedatangannya. Namun kemudian kesulitan mempertahankan konsistensinya di tengah persaingan ketat di lini depan Rossoneri. Kini masa depan striker berusia 24 tahun itu tampaknya akan sangat ditentukan oleh dua faktor, yakni respon dari Milan terhadap minat dari luar dan arah taktik yang akan diambil oleh pelatih kepala AC Milan Max Allegri. Massimiliano Allegri ubah rencana taktik di AC Milan. Perubahan besar terjadi dalam strategi taktik AC Milan di bawah arahan Max Allegri. Pelatih anyar Rossoneri tersebut dikabarkan telah memutuskan untuk meninggalkan formasi 4-3-3 yang awalnya direncanakan saat menerima proyek kerjasama dengan Giorgio Forlani, Iglitare, dan Zlatan Ibrahimovic. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Allegri kini lebih memilih untuk mengandalkan formasi 3 back seperti yang terlihat dalam pertandingan uji coba maupun di laga-laga awal kompetisi Serie A. Pilihan formasi yang kini menjadi fokus adalah 3-5-2 serta varian lainnya seperti 3-4-2-1 atau 3-4-3 tergantung pada situasi pertandingan dan lawan yang dihadapi. Allegri menilai bahwa menggunakan 3 pemain di lini belakang memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap ancaman serangan lawan. Pendekatan ini dianggap lebih stabil secara defensif dan memungkinkan Milan untuk bermain lebih fleksibel dalam transisi. Keputusan ini juga menunjukkan penyesuaian cepat Allegri terhadap kebutuhan skuad dan dinamika permainan di Serie A musim ini. Dengan kedalaman dan karakter pemain yang dimiliki Milan saat ini, formasi 3 back dianggap lebih cocok untuk mengeksplorasi kekuatan tim secara menyeluruh. Meski begitu, perubahan taktik ini bisa berdampak pada beberapa pemain yang sebelumnya lebih cocok bermain dalam sistem 4-3-3. Adaptasi akan menjadi kunci dalam beberapa pekan ke depan, baik dalam sesi latihan maupun laga kompetitif. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.